Banyak hal yang bisa mempengaruhi keselamatan berkendara kita di jalan. Tapi salah satu yang paling penting adalah ban. Karena secanggih apapun mobil kita, tetap saja yang melakukan kontak dengan jalan itu hanyalah ban. Dan di video kali ini saya akan beritahu Anda bagaimana cara memastikan ban kita dalam kondisi terbaiknya sehingga menjamin keselamatan kita dalam berkendara. Sebelum kita mulai masuk ke tips-tipsnya, saya mau meluruskan dulu hal yang banyak ditanyakan orang tentang masa kadaluarsa ban. Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir mengenai masa kadaluarsa ban karena ban jika disimpan dengan cara yang tepat, itu umurnya sangat long lasting. Bahkan, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dunlop di Okayama Proving Ground mereka yang membandingkan antara ban terbaru dan ban paling tua yang mereka ada di showroom yang itu usianya sudah tahunan, ternyata tidak memiliki perbedaan performa yang signifikan. Dan ini dia hasil penelitian Dunlop yang membandingkan antara ban terbaru mereka di showroom dan ban paling tua mereka yang usianya sudah tahunan. Tapi karena ini data internal, jadi saya tidak bisa share, tapi saya bisa lihat di sini bahwa tesnya beragam. Ada safety test, ada durability atau daya tahannya, ada high speed durability, kemudian ada plunger alias ketahanan ban menerima tekanan atau tusukan dari luar. Kemudian ada environmental test, ada rolling resistance, hambatan gelinding ban tersebut, ada rolling sound emission, kebisingannya, ada adhesion on wet surface atau grip di jalan basah. Kemudian ada performance test, steering stability, ride comfort, dan noise. Dan saya bisa lihat di sini angka-angkanya benar-benar hampir tidak ada perbedaannya. Kalaupun ada perbedaannya sangat kecil dan sangat tidak signifikan. Jadi bukan yang utama melihat usia ban. Apalagi jika Anda membeli ban di toko yang memang official dari merek ban tersebut, maka Anda bisa pastikan bahwa ban yang mereka jual adalah ban yang masih sangat layak pakai. Sekarang kita masuk ke tipsnya. Hal pertama yang harus dilakukan oleh Anda adalah hal yang paling mudah tapi juga yang paling signifikan untuk keselamatan Anda, yaitu tekanan angin pada ban. Tekanan ini kalau salah, dia bukan hanya bisa merusak ban lebih cepat, tapi juga bisa membuat faktor keselamatan Anda berkurang secara drastis. Pastikan tekanan angin pada ban Anda tepat. Bagaimana caranya? Ada di buku manual atau ada di pilar B mobil. Di situ ada ukuran yang paling pas untuk mobil Anda dan setelah tekanan angin pada ban dengan tekanan yang tepat. Tekanan yang terlalu tinggi akan mengurangi grip ban dan juga akan membuat bagian tengah ban habis lebih cepat. Tekanan yang lebih rendah akan membuat bagian luar ban habis lebih cepat, sekaligus mengurangi daya tahan ban ketika mobil menikung dan lebih berpotensi membuat ban pecah di jalan. Jadi pastikan tekanan angin pada ban harus tepat sesuai spesifikasi pabrik dan lakukan pengecekan 1-2 minggu sekali supaya tekanan angin pada ban mobil Anda selalu berada pada level yang tepat. Yang kedua adalah ketebalan tapak ban, dan ini sangat signifikan untuk performa pembuangan air pada saat kita melewati jalan basah atau air yang tergenang. Jangan tunggu sampai ban botak atau tipis seperti ini karena ini akan sangat berbahaya untuk digunakan terutama di jalan basah. Nah, bagaimana cara kita mengetahui tapak ban kita masih ideal untuk digunakan? Itulah kenapa di ban ada yang namanya TWI alias Tread Wear Indicator. Jadi Tread Wear Indicator ini adalah tonjolan di dalam alur ban yang jika tapak ban sudah mulai menyentuh Tread Wear Indicator itu adalah tanda ban harus diganti. Di mana saja ada TWI ini, ada 9 titik di ban dan itu ditandai dengan tanda segitiga di dinding ban, di mana sejajar dengan segitiga itu di dalam alur ban ada tonjolan kecil yang itulah merupakan tread wear indicator. Jadi begitu ban Anda sudah mulai mendekati tread wear indicator, itu adalah saatnya Anda mengganti ban baru untuk keselamatan Anda. Hal berikutnya yang harus kita perhatikan adalah luka di sidewall. Yang ini bisa disebabkan karena ban bersentuhan dengan objek-objek tajam di jalan. Seperti ini ban sudah luka dan lukanya cukup dalam, dan luka di sidewall ini bisa mengurangi kekuatan ban dan meningkatkan risiko ban pecah. Jadi cek
ban setiap kali Anda mau berkendara, jika ditemukan ada luka di sidewall, maka sebaiknya Anda lakukan pergantian ban. Berikutnya adalah hal yang cukup simpel juga adalah tutup pentil. Tutup pentil walaupun ini barang yang sangat simpel dan juga harganya murah, tapi ini penting untuk menjaga tekanan angin ban. Jadi kalau misalnya pentil itu tidak ditutup, dia akan bisa kemasukan partikel-partikel, debu, kerikil kecil yang nantinya bisa menyebabkan kebocoran halus pada pentil dan ban, berkurang tekanan anginnya secara perlahan yang akhirnya kita tanpa sadar ban sudah jauh berkurang tekanan anginnya dibandingkan kondisi yang ideal dan itu akan membawa bahaya. Jadi pastikan tutup pentil yang sederhana ini selalu ada dan ditutup dengan sempurna di setiap pentil ban Anda. Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah flat spot alias area yang rata di tengah ban yang bulat seperti ini yang akhirnya menyebabkan ketidakrataan permukaan ban. Flat spot ini bisa menyebabkan pengendalian menjadi terganggu dan pengendaraan menjadi tidak nyaman. Nah, ada dua jenis dari flat spot. Yang pertama adalah flat spot yang disebabkan oleh pengereman keras di mobil yang tanpa ABS yang menyebabkan ban bergesek dengan jalan, menimbulkan kebotakan parsial atau kebotakan di tempat yang tidak merata dari ban sehingga membuat ban itu permukaannya menjadi tidak sempurna lagi. Kemudian flat spot yang kedua ini berbeda jenis karena ini disebabkan mobil yang diparkir terlalu lama dengan satu posisi, apalagi dengan ban yang tekanannya berkurang. Parkir di satu tempat yang terlalu lama, apalagi dengan ban yang tekanannya berkurang, akan menimbulkan deformasi pada ban, yaitu ban itu menjadi berubah bentuknya terutama di area yang terkena beban paling besar di tanah ini. Nah, makanya kalau misalnya Anda ingin memarkir mobil dalam waktu yang lama, pastikan tekanannya cukup atau boleh dibuat lebih tinggi ketika menyimpan satu mobil. Dan ketika memang lama sekali menyimpan mobilnya, ada baiknya jika mobilnya diubah-ubah posisinya. Kemudian hal yang harus diperhatikan berikutnya adalah kerikil atau benda asing yang menempel di alur ban. Nah, ini biasanya terjadi kalau misalnya kita lewat jalan yang berkerikil atau kita melewati jalan yang sudah jaraknya cukup jauh, itu mulai menempel kerikil-kerikil di alur ban. Nah, ini sebaiknya Anda hilangkan karena menghilangkannya juga gampang, tinggal dicongkel dia hilang. Karena kalau dibiarkan terlalu lama, yang pertama dia akan merusak bentuk dari dinding alur ban ini dan itu kerusakannya bisa menjadi permanen jika terlalu lama. Kemudian semakin banyak kerikil yang menempel di alur ban, mengurangi efektivitas dari alur ban untuk evakuasi air ketika melewati jalan yang basah. Jadi, toh ini pekerjaannya tidak susah, bersihkan kerikil-kerikil dari alur ini secara berkala. Kemudian, untuk memastikan ban Anda itu habisnya lebih merata, lakukan rotasi secara berkala seperti yang ada di diagram ini. Jika Anda melakukan semua tips-tips tadi, bukan hanya faktor keselamatan berkendara Anda akan meningkat di jalan, tapi juga usia pakai dari ban Anda. Dan jika Anda adalah konsumen dari ban Dunlop, maka ban Dunlop itu di cover warranty selama 5 tahun sesuai ketentuan dari APBI alias Asosiasi Produsen Ban Indonesia. Syarat dan ketentuannya berlaku. Jadi, jika terjadi kerusakan karena cacat produksi selama kurun waktu tersebut, maka ban Anda akan diganti dengan ban baru. Nah, dengan adanya video ini saya berharap Anda bisa lebih aman di jalan dan lebih rajin untuk mengecek kondisi ban Anda. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai ban Dunlop, Anda bisa datang ke Instagram @dunloptiresid atau ke website mereka di www.dunlop.co.id.